Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam resensi buku. Ya, hari ini kita akan meresensi buku Al-Qaidar Sepak Terjang KW9 NII yang sekarang baru rame. Ya, kenapa baru rame? Yaitu pesantren Al-Zaitun sedang diperiksa, sedang digerebek, sedang diuji kebenarannya apakah terdapat penyelewengan-penyelewengan di sana, baik secara agama, secara ekonomi maupun secara bisnis. Ya, tapi hari ini kami mau meresensi buku tentang penyelewengan Abu Totok atau Syekh Panji Gumilang dengan buku yang berjudul Sepak Terjang KW9. Ya, penyelewengan NII ya pasca Kartosuwiryo, ada apa? Karena kok baru sekarang rame, padahal sejak tahun 2000 diresmikan ya. Ini malah yang meresmikan para pejabat negara waktu itu. Nah, kita lihat di pengantarnya ya, saya bacakan sebentar. Jadi buku ditulis Al-Qaidar ini sebenarnya sudah lama, tahun 2000. Berarti kalau sekarang kan sudah 23 tahun ya, kenapa baru ramai saat ini? Padahal ini ditulis tahun 2000 sudah mengetengahkan penyelewengan Abu Totok waktu itu. Ya, kenapa saya sebut Abu Totok? Karena memang sebutannya waktu itu adalah Abu Totok yang sekarang dipanggil Panji Gumilang itu. Ya, siapakah Abu Totok? Abu Totok adalah seorang yang mengaku sebagai nahkoda penerus bahtera negara Islam Indonesia untuk sekarang ini. Dia ternyata banyak memutarbalikkan sejarah perjuangan jihad menegakkan negara Islam. Dengan pengakuannya itu bukan saja mendistorsi pemikiran-pemikiran politik kenegaraan yang telah dirumuskan oleh Kartosuwiryo, tetapi yang paling inti adalah telah menyimpang dari manhaj nubuwah dalam realisasi pembentukan Malkiyah Allah, sehingga secara tindakan yang ditempuh semakin membuat terpuruk keberadaan negara Islam Indonesia. Sungguh suatu tindakan yang amat keji sebagai seorang yang mengaku dirinya muslim, apakah hanya sebagai tindakan maupun manusia yang menipu ya dapat mengubah ya istilahnya negara Islam yang didirikan Kartosuwiryo sebenarnya tidak seperti saat ini ya. Yang penyelewengan yang sangat kentara adalah telah dijauhkan umat atau jamaah yang berada dalam koordinasinya dari akhlakul karimah dengan dasar legitimasi kekuasaan negara, telah memperlakukan jamaah dengan cara yang tidak islami, yaitu berupa pemaksaan kehendak dari setiap pemimpin menjalankan setiap program negara. Jadi dia sudah lama ini penyelewengan, bahkan menimpa ya salah seorang perempuan, dia dengan terpaksa menjual kehormatannya dengan menunaikan kewajiban berinfak kepada negara. Ya, kewajiban berinfak yang begitu besar sangat tidak seimbang dengan gaji yang dia hanya sekedar sebagai sebuah karyawan di sebuah toko. Karena khawatir tidak diakuinya sebagai warga negara, maka jalan pintas pun dilakukan. Jadi penyelewengan itu sejak tahun 2000 ya, pemaksaan para jamaah, para warga negara Islam waktu itu ya, dengan dalih dia sebagai warga negara, maka dia pemaksaan, bahkan ya pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini sangat keji sekali. Dan itu sudah sejak zaman berapa? Kalau 23 tahun yang lalu, sejak zaman Orde Baru ya. Mereka selalu menyebut dirinya sebagai komandan wilayah divisi 9 Fatahillah Negara Islam Indonesia. Jadi
waktu itu Abu Toto sudah dianggap sebagai komandemen wilayah Divisi 9 Fathahillah di Islam bagian mana? Ya Garut dan sekitarnya ya. Di sini dijelaskan wilayahnya itu sampai wilayah KW9 itu meliputi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bekasi, ya, kemudian Tangerang, Banten, Banten Utara, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Pusat. Jadi ada wilayahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat Abu Toto ini seharusnya dia ditangkap itu waktu-waktu itu penyelewengan ya, pemerkosaan, kemudian pendanaan yang cukup besar, kemudian macam-macam sehingga sampai sekarang sangat besar sekali, bahkan punya galangan kapal. Nah, kenapa tidak tanda petik ya, tidak ditangkap waktu itu? Ya karena mungkin saja ya sebagai tempat cuci uang, bahkan karena kemarin disinyalir ada berapa puluh rekening ya, bahkan sampai 50-an rekening yang jumlahnya sampai sekian miliar atau sekian triliun. Nah itu bahayanya kalau untuk cuci uang. Dan kok malah para pejabat sangat besar di sana. Ini yang kalau untuk pembersihan NII cukup baik, tapi terus menjadi tempat cuci uang ini kan menjadi tidak baik. Kami bacakan lagi. Kehadiran buku Al-Qaidar kali ini berhasil menguak tabir yang menyelimuti perjuangan suci para gerilyawan negara Islam Indonesia. Sebelum ini para pembaca buku-buku Al-Qaidar sering kebingungan ketika konsep negara berjuang negara Islam Indonesia diketengahkan demikian bagus, bertabrakan dengan kenyataan bahwa banyak yang membawa nama besar negara Islam Indonesia tetapi dalam tindakan justru amat jauh dari syariat, bahkan menginjak-injak dan melecehkannya. Jadi kalau dulu negara Islam Indonesia itu menjadi bagian dari perjuangan negara Indonesia yang punya kehormatan yang tinggi, justru direndahkan dengan tampilan negara Islam yang ditampilkan oleh Al Zaitun saat ini yang ramai sekarang. Ya, buku ini memang 23 tahun yang lalu sudah mengungkap, tapi baru saat ini terungkap. Nah, ini karena ya enggak tahu ya. Jadi segala sesuatunya itu ada tabir tadi yang dikatakan Al-Qaidar tadi. Nah, maka ini sama bacakan lagi alinea apa yang disebut negara Islam waktu itu. Negara Islam Indonesia diproklamasikan sebagai wadah terlaksana hukum Islam, tempat di mana Islam diwajibkan ya. Negara yang berdasarkan Al-Quran Hadis dijadikan hukum tertinggi. Waktu itu perjuangannya belum menjadi terlarang ya. Bagi mujahidin yang sesungguhnya jelas berlepas dari pengakuan palsu, mereka yang busuk hati, kotor lidah dan bengkok perilaku dan lisannya mengaku warga negara Indonesia, negara Islam Indonesia, tapi amal dan perbuatannya bertentangan dengan hukum-hukum dasar, yaitu Undang-Undang NII itu sendiri. Nah, jadi ya walaupun sekarang NII sudah terlarang ya, tapi perbuatannya kan jelas bertentangan dengan dasar-dasar negara Islam yang didirikan Kartosoewirjo. Nah ini, jadi tokoh utama program penyesatan umat Islam melalui wadah yang menamakan diri NII KW 9. Nah ini sudah NII dilarang sebagai organisasi atau apa yang di Indonesia ya, tapi juga sudah dirusak oleh
Panji Gumilang. Nah, ini yang gumun kita. Gumun kita sudah 23 tahun yang lalu kok baru terungkap saat ini. Padahal buku ini kan ditulis cukup lama. Seandainya dulu mungkin ya belum percaya juga buku ini ditulis. Ketika ditulis belum percaya bahwa Abu Toto itu sudah melakukan penyelewengan yang sangat besar sekali penyelewengannya itu ya, sampai mengumpulkan keuangan yang begitu besar. Nah, ini saya bacakan lagi. Hubungan krusial antara negara dengan umat Islam seperti pada bagian ini, sebagaimana umumnya pemerintahan yang zalim, pemerintah selalu membesar-besarkan Islam sebagai suatu ancaman. Pemberontakan terhadap Islam yang bisa dipatahkan dijadikan presiden buruk yang selalu dibesar-besarkan untuk mendukung legitimasi rezim penguasa dengan cara menggambarkan Islam sebagai ancaman bagi kesatuan nasional. Yaitu waktu itu ya. Jadi sebenarnya Darul Islam itu waktu itu ya mereka para pejuang-pejuang negara Islam, tapi punya kafilah tertentu yang bertentangan dengan pemerintah waktu itu ya, kemudian dilarang itu ya. Akibatnya pemerintah pun melakukan depolitisasi atau deideologisasi Islam ya secara nasional. Politik yang berlabel etnis, agama, religiusisme dan afiliasi golongan dianggap sebagai sumber disintegrasi bangsa. Nah, waktu itu ya kemudian terlarang itu. Pemikiran Kartosuwiryo sebagaimana memperlihatkan betapa ia memiliki sudut pandang kanan dalam melihat arti integrasi yang tidak hanya sebatas pada ikatan kebangsaan namun jauh lebih meluas pada ikatan pemikiran universal tentang bagaimana hukum ditegakkan untuk mengatur keseimbangan kehidupan ini. Ya, waktu itu Kartosuwiryo pemikirannya ya karena masa perjuangan ya, waktu itu kemudian faksi-faksi ada Islam, ada lain sebagainya, ya ada komunis, ada kan masih hidup semua waktu itu. Nah, kemudian sangat besar sekali pengaruhnya. Ya. Jadi buku ini mengetengahkan tentang penyelewengan Abu Toto itu sudah lama ya. Waktu ini ditulis tahun 2000, berarti penyelewengan kan sebelum tahun 2000. Kalau ini sudah 2003, 23 tahun. Mungkin penyelewengan sudah sekian tahun sebelumnya ya, sudah mungkin sejak zaman Orde Baru penyelewengan Abu Toto ini tentang KW 9. Nah, maka kalau saat ini terjadi penggerbekan, kemudian banyak hal yang menyimpang, itu sebenarnya tidak menggambarkan NII yang sesungguhnya. Walaupun kita tidak mendukung NII, tetapi kalau terjadi penyimpangan kan tetap tidak baik, gitu ya. Nah, ini saya bacakan lagi. Tetapi alangkah tragis kaum nasionalis menyatakan sepihak bahwa Kartosuwiryo adalah pemberontak. Sesungguhnya Soekarno lah sebagai pemberontak dengan mendirikan negara RIS ya, berdasarkan KMB Komisi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 di wilayah NII. Soekarno tahu tentang hal tersebut karena takut keputusannya itu akan dinilai oleh kalangan umat Islam adalah buhut. Nah, buhut itu musuh negara yang akan merusak citra politiknya dengan pada saat itu tentara Republik Indonesia banyak mengalami kekalahan. Nah, jadi sebenarnya itu waktu itu secara politik ada pertentangan antara Soekarno dan Kartosuwiryo. Nah, terjadi pemberontakan NII gitu. Nah, baik, demikian mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan dan buku ini ternyata membuka tabir yang selama 23 tahun baru ketangkap Abu Toto ini. Nah, ini jadi kejahatan itu kadang lama sekali ya. Demikian